Selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang di situ pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 gitu ya. Khusus untuk persamaan kuadrat ini yang kita akan bahas adalah persamaan kuadrat yang dia memiliki satu variabel saja. Contohnya seperti ini, saya memiliki persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dengan satu variabel di mana pangkat tertinggi dari x ini adalah 2. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan salah satu polinomial yang berderajat 2. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat semacam ini kita memiliki beberapa cara. Setidaknya ada 3 cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan kita bisa menggunakan grafik ya, yaitu dengan mencari titik potong antara variabel x, titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y. Nah, yang akan saya jelaskan di sini nanti adalah kita nanti akan mencari satu lagi, yaitu dengan cara menggunakan rumus rumus x12. Nah, nanti yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah dengan pemfaktoran, kemudian dengan rumus, dan yang ketiga adalah dengan metode grafik. Untuk pemfaktoran caranya seperti ini. Ketika saya memiliki seperti ini, x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24, maka carilah faktor dari 24, di mana ketika kita nanti faktor dari negatif 24 ya. Untuk faktor dari negatif 24 itu bisa negatif 3 dikalikan 8, ataupun 8 dikalikan negatif 3, bisa negatif 4 kalikan 6, bisa 6 dikalikan negatif 4, atau bisa 1 dikalikan negatif 24, atau negatif 1 dikalikan 24, atau bisa negatif 2 dikalikan 12, atau 12 dikalikan negatif 2 gitu ya. Jadi ada beberapa faktor di situ, atau bilangan-bilangan yang dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan negatif 24. Nah, pastikan bahwa dua faktor itu tadi kalau dijumlahkan sama dengan 5. Nah, setelah kita lakukan percobaan seperti itu, kita dapatkan bahwa faktor dari 24 negatif 24 kalau dijumlahkan sama dengan 5 itu adalah 8 dan negatif 3, sehingga dari faktor yang kita peroleh akan bisa kita tulis seperti ini: x kuadrat ditambah dengan 8x dikurangi 3x dikurangi 24. Bisa kita cross check bahwa 8 itu dikurangi 3 itu sama dengan 5, dan 8 dikalikan negatif 3 itu sama dengan negatif 24. Nah, seperti itu ya caranya. Selanjutnya kita lakukan pemfaktoran, yaitu ini sebelah sini, sebelah kiri ini menjadi x dikalikan x ditambah 8, ini x kalikan x kuadrat, x dikalikan 8x. Kemudian yang sebelah sini kita keluarkan negatif 3 nya, kita faktorkan negatif 3 itu dikalikan x ditambah 8. Nah, triknya harus kita dapatkan faktor yang sama ini ya, x ditambah 8, ini juga x ditambah 8. Selanjutnya kita dapatkan ini x ditambah 8 dan x dikurangi 3, sehingga faktor yang kita maksud itu adalah x sama dengan negatif 8 diperoleh dari x ditambah 8 sama dengan 0, didapatkan x sama dengan negatif 8, atau x dikurangi 3 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 3. Itu dengan cara pemfaktoran. Maka kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah rumus x12. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus, yaitu tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Jadi A ini adalah koefisien di depan x kuadrat, B ini adalah koefisien dari x, dan C ini adalah nilai konstanta, sehingga kita dapatkan bahwa A-nya di sini sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 24. Kalau sudah kita dapatkan seperti ini, lanjut bisa masukkan ke dalam rumus. Rumusnya, rumus dari x12 ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C dibagi dengan 2A.
tinggal disubstitusikan saja. Min B berarti min 5 plus minus akar B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah negatif 24. Dibagi dengan 2 dikalikan A-nya 1. Selanjutnya kita hitung hasilnya dan kita dapatkan seperti ini. Negatif 5 ditambah atau dikurangi akar 121 dibagi 2. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi bahwa akar dari 121 itu sama dengan 11, sehingga kita dapatkan bahwa X12 itu negatif 5 plus minus 11 per 2. Untuk mendapatkan masing-masing nilai X-nya, nanti karena persamaan kuadrat ini memiliki dua faktor, yaitu X1 dan X2, kita bisa pecah seperti ini. Untuk X1 nya ambil tanda plus, negatif 5 ditambah 11 dibagi 2, kita peroleh 3. Ataupun nanti untuk X2 nya itu kita ambil tanda minus, mohon maaf ini harusnya X2, negatif 5 dikurangi 11 dibagi 2 sama dengan negatif 8, sehingga X yang kita dapatkan adalah 3 dan negatif 8, sama ya dengan yang kita dapatkan menggunakan pemfaktoran tadi. Jadi biasanya menggunakan rumus ini memang lebih gampang, asalkan kalian benar menentukan nilai ABC nya dan kalian bisa mensubstitusikan dengan benar dan menghitung hasil akhirnya dengan benar. Itu kalau menggunakan rumus. Cara yang ketiga yaitu adalah menggunakan software GeoGebra. Kalian bisa mengunjungi laman GeoGebra seperti yang saya jelaskan sebelumnya ketika kita menggambarkan grafik. Kita akan menyelesaikan persamaan kubik. Persamaan kubik berbentuk seperti ini, 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Contohnya ini ya. Oke, kalian lihat bahwa persamaan kubik ini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah x sama x pangkat 3. Untuk menyelesaikan persamaan kubik ini caranya adalah kita akan mencari faktor-faktornya terlebih dahulu. Misalkan, jadi ini sebenarnya caranya seperti persamaan kuadrat ya, dengan pemfaktorannya. Jadi misalkan faktornya adalah x dikurangi k, maka k yang mungkin ini yang kita perhatikan adalah ini konstanta dari persamaan kubik ini. Ini memiliki setidaknya 8 membagi bulat, jadi 6 ini bisa dibagi 1 dan negatif 1, 2 dan negatif 2, 3 dan negatif 3, dan 6 dan negatif 6. Dari semua nilai k ini kemudian dicoba satu persatu menggunakan pembagian Horner sehingga sisanya 0. Saya akan coba untuk k sama dengan 1 dengan pembagian Horner. Nah, dari ini persamaan kubik ini kita masukkan ke koefisien di tabel Horner. Ini ada 2, negatif 1, ini dari sini, negatif 7 dari sini, kemudian 6 dari sini. Kemudian dengan k sama dengan 1, kemudian kita lakukan pembagian Horner. Ini 2 turun, 2 dikalikan 1, 2, negatif 1 ditambah 2, 1 dikalikan 1, jadi ke sana dikali, kemudian ke bawah dijumlah. 1, negatif 7 ditambah 1, negatif 6. Negatif 5 dikalikan 1, negatif 6, kemudian 6 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan pembagian Horner dengan sisa 0 untuk k sama dengan 1, maka bisa dipastikan bahwa salah satu faktor dari persamaan kubik ini adalah 1 atau x dikurangi 1. Karena k sama dengan 1 merupakan sisa pembagian 0, maka x nya sama dengan 1 atau faktornya salah satunya 1. Nah, ini merupakan faktornya. Kemudian hasil baginya ditunjukkan oleh sisa dari pembagian Horner ini, yaitu di sini adalah koefisien x kuadrat, ini koefisien x, dan ini adalah konstantanya. Jadi kita peroleh 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan kubik yang kita miliki itu merupakan perkalian antara ini adalah faktor yang pertama, yaitu x dikurangi 1, dengan faktor yang kedua yang merupakan sisa tadi, yaitu 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan x-nya sama dengan 1, tapi di sini kita dapatkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini bisa kalian selesaikan menggunakan pemfaktoran sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3/2 dan x sama dengan negatif 2, ataupun kalian juga bisa menggunakan rumus ABC. Nah, atau rumus x12. Nanti hasilnya akan sama, yaitu x sama dengan 3/2 dan x sama dengan negatif 2. Nah, jadi seperti itu ya untuk penyelesaian persamaan kubik. Untuk lebih mudah menyelesaikan persamaan kubik, tentu saja kita bisa menggunakan software GeoGebra yang nanti akan saya simulasikan pada akhir slide. Untuk penyelesaian persamaan kuartik,
atau dia memilih persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 4, kita lakukan hal yang sama seperti persamaan kubik. Bedanya adalah pembagian Horner kita lakukan sebanyak 2 kali untuk setiap kemungkinan atau setiap pembagi bulat. Nah seperti ini. Jadi untuk pembagi bulat ini ada 2, ini ada 4 ya, yang kita lihat koefisiennya yaitu 1 plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi nanti keempat-empatnya kita coba. Nah misalkan untuk K sama dengan 1, nah kita lakukan pembagian Horner yang ternyata sisanya adalah 0 gitu ya. Kalau beruntung seperti ini. Jadi kalau pas benar gitu dan sisanya 0, maka otomatis 1 ini adalah faktornya. Sehingga kita dapatkan sisa pembagiannya di sini yaitu X pangkat 3 X kuadrat dikurangi 2X dan dikurangi 2 ini ya. Nah kita dapatkan seperti ini, X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ini faktornya adalah X dikurangi 1 ini karena 1 X dikurangi K ya, kurangi 1, kemudian dikalikan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2. Nah ternyata di sini masih ada lagi persamaan kubik. Karena persamaan kubik harus kita selesaikan menggunakan pembagian Horner lagi, maka kita lakukan pembagian Horner kembali. Jadi yang kita lihat di sini adalah ini ya, ada negatif 2 di sini. Pembagi bulat dari negatif 2 itu ada 4, negatif 1 dan 1, negatif 2 dan 1. Kemudian kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Nah ternyata untuk K sama dengan kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Mohon maaf ini ada kekeliruan. Untuk K sama dengan negatif 1 ternyata sisanya 0, sehingga negatif 1 ini merupakan faktor dari persamaan kubik ini. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Nah seperti ini, sehingga kita sudah memiliki 2 faktor di sini, X dikurangi 1 dan X plus 1. Kemudian sisanya adalah di sini ini koefisien X kuadrat, koefisien X nya 0, dan ini adalah konstantanya X kuadrat dikurangi 2. Kemudian kita faktorkan. Dengan sesudah kita faktorkan akan kita dapatkan X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, X sama dengan akar 2, dan X sama dengan negatif akar 2. Ketika kalian ketemu persamaan kuadrat dan dia ternyata tidak bisa difaktorkan, maka langkah termudah gunakan rumus X1, 2 untuk menyelesaikan persamaan kubik maupun kuartik maupun kuadrat. Itu akan juga mudah, kita gunakan GeoGebra ya, yang akan saya simulasikan setelah slide ini. Baiklah, kita akan mencoba menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan persamaan kubik. Kita masukkan sekarang persamaannya, yaitu kuadrat dulu ya. Kita ke persamaan kuadrat dulu dari slide yang kita miliki, yaitu persamaannya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24. Nah maka untuk persamaan input di sini kita inputkan Y sama dengan X kuadrat. Untuk pangkat kita gunakan caping ya. Caping itu yang berbentuk seperti segitiga itu di keyboard, atau kalian juga bisa menggunakan keyboard di sini. Nah di sini untuk kuadrat kalian bisa menggunakan ini. Kemudian X kuadrat, kemudian jangan lupa memindahkan kursornya supaya dia turun setelah mengetikkan kuadrat, kemudian ditambah dengan 5X dikurangi 24. Nah saya tutup kursornya dulu. Kalian bisa lihat bahwa faktor dari, saya perkecil ya, nah dia nanti grafiknya berupa parabola seperti ini. Dan kalian bisa perhatikan bahwa faktor dari persamaan kuadrat ini ditunjukkan dengan perpotongan kurva atau parabola ini dengan sumbu X, di mana titiknya adalah negatif 8 dan 3. Nah ini merupakan faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 ya, negatif 8 dan 3, sama dengan ketika kalian menggunakan cara pemfaktoran. Itu untuk
fungsi kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fungsi kubik yang kita miliki tadi. Nah, saya masukkan ini ya. Fungsi kubik yang kita miliki adalah 2 dikalikan X pangkat, ini gunakan ini kursor yang ini, pangkat 3, kemudian pindahkan dengan panah untuk menurunkan kembali, X kuadrat, X kuadrat, kemudian dikurangi 7X ditambah 6. Nah, kalian bisa perhatikan kurva kita adalah yang seperti ini, yang ini melengkung ini ya, dia berbentuk parabola, ada 1-2 parabolanya. Oke. Nah, kemudian untuk faktor-faktornya itu ditunjukkan oleh perpotongan kurva dengan sumbu X lagi. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kalian bisa perhatikan perpotongannya. Yang pertama di sini, ini koordinatnya negatif 2,0 atau faktornya sama dengan negatif 2. Kemudian di sini ada 1,0 atau faktornya adalah 1, dan yang terakhir di sini 1,5,0 atau 3/2 ya faktornya. Nah, seperti itu untuk fungsi kubik, semudah itu menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kita lanjutkan untuk fungsi kuartik atau persamaan kuartik. Kita masukkan persamaannya. Oke, saya gunakan ini ya, pangkat 4 kemudian dikurangi 3X kuadrat kemudian ditambah dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan juga. Wah, ini yang berwarna biru ini ya, yang berwarna biru ini supaya tidak mengganggu. Untuk yang ini saya hapus saja untuk yang kubik dan nah ini. Nah, bentuknya cantik sekali. Grafiknya kalian lihat, ini dia memiliki 4 faktor. Saya besarkan. Dia memiliki 4 faktor. Ini yang pertama di sini. Ini ya memang tadi ya akar 2, ya negatif akar 2. Kemudian ini adalah negatif 1 faktornya, kemudian di sini ada 1,0 dan yang di sini adalah akar 2. Jadi ada 4 faktornya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu untuk persamaan kuartik. Dengan GeoGebra kita akan lebih mudah untuk mencari faktor atau solusi dari atau nilai X dari suatu persamaan. Sekian untuk penjelasan tentang penyelesaian persamaan dan sistem persamaan. Silahkan bertanya melalui forum diskusi untuk hal-hal yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.